Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Afrila dengan NIM 2236044. Saya Aulia Syahro dengan NIM 2236010. Kami dari perusahaan Flash Time Solution ingin menawarkan kepada Bapak Ibu sebuah penerapan sistem informasi jadwal pelajaran di sekolah. Perancangan manajemen proyek yang kami tawarkan ini masih versi 1.0 karena perancangan ini masih dalam tahapan awal. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak atau Ibu tentang perencanaan sistem informasi jadwal pelajaran di sekolah. Di antaranya ada dokumen kontrol, ruang lingkup proyek, tujuan proyek, jadwal proyek, struktur organisasi proyek, manajemen komunikasi, manajemen perubahan, perencanaan komunikasi, formulir permintaan perubahan, daftar permintaan perubahan, struktur rincian pekerjaan, penugasan tim proyek, jadwal proyek, dan yang terakhir itu ada rencana anggaran belanja atau RAB proyek. Yang pertama itu ada dokumen kontrol. Dokumen ini maksudnya adalah catatan sebuah revisi atau perubahan dalam suatu proyek, akan tetapi perencanaan yang kami buat masih tahapan awal. Jadi pada bagian dokumen kontrol terdapat perubahan isi, yaitu dokumen awal proyek. Penulisnya itu ada Suci Afrila, tanggal 29 Desember 2024 dengan versi 1.0. Selanjutnya ada ruang lingkup proyek. Proyek ini bertujuan untuk menerapkan sistem informasi jadwal pelajaran yang berkomputerisasi di sekolah untuk memudahkan proses pembuatan, pembaruan, dan distribusi jadwal pelajaran kepada guru, siswa, dan orang tua. Adapun subbagian lingkupnya itu yang pertama ada analisis kebutuhan, kemudian yang kedua ada pengembangan sistem, yang ketiga ada integrasi sistem dengan portal sekolah, yang keempat pengujian sistem untuk memastikan kelancaran fungsionalitas, yang kelima ada pelatihan staf sekolah dan penggunaan sistem baru. Adapun tahapan atau proses utamanya itu ada perencanaan, pengembangan, implementasi, dan penyelesaian. Selanjutnya itu ada tujuan proyek. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam penyusunan dan distribusi jadwal pelajaran, memastikan jadwal pelajaran mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. 2. Faktor penentu keberhasilan. Yang pertama ada sistem berjalan dengan stabil dan mudah digunakan oleh staf sekolah. Yang kedua, jadwal pelajaran dapat dibuat secara otomatis tanpa konflik. Yang ketiga, semua pengguna dapat mengakses jadwal dengan cepat tanpa ada kendala. Kemudian keuntungan yang diharapkan itu adalah menghemat waktu staf dalam menyusun jadwal pelajaran, meminimalkan kesalahan dalam penjadwalan, memberikan pengalaman digital yang lebih baik kepada guru, siswa, dan orang tua. Selanjutnya itu ada jadwal proyek. Ada beberapa bagian tugas atau pekerjaan yang dilakukan. Yang pertama ada analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan sistem, pengujian sistem, dan pelatihan staf dan peluncuran. Kemudian ada struktur organisasi proyek. Adapun diagram struktur organisasi yang teratas itu ada manajemen proyek, kemudian tim analisis, kemudian tim pengembangan, tim pengujian, dan pelatihan. Adapun tanggung jawabnya antara lain manajemen proyek itu bertanggung jawab mengawasi keseluruhan pelaksanaan proyek. Tim analisis itu melakukan survei kebutuhan sekolah terkait sistem jadwal pelajaran. Tim pengembangan itu merancang dan mengembangkan sistem informasi jadwal pelajaran. Tim pengujian itu memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tanpa error. Kemudian yang terakhir itu ada tim pelatihan, yaitu melakukan pelatihan penggunaan sistem dan memberikan panduan operasional. Kemudian ada manajemen komunikasi. Yang pertama, peranan komunikasi. Itu terdapat rapat kick-off. Yang kedua, rapat progres mingguan. Ada rapat evaluasi akhir. Kemudian yang kedua itu ada media komunikasi, menggunakan email, grup WhatsApp atau Microsoft Teams, dan rapat daring menggunakan Zoom atau Google Meet. Kemudian ada persiapan pertemuan, itu ada agenda rapat, dokumen pendukung seperti laporan progres, daftar peserta, dan kontaknya. Selanjutnya itu manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan dalam proyek dengan cara yang terorganisir dan terkendali. Lalu pengajuan perubahan. Yang pertama, semua perubahan harus diajukan menggunakan formulir permintaan perubahan atau lampiran B. Yang kedua, adanya persetujuan dari manajer proyek diperlukan sebelum implementasi. Lalu monitoring perubahan.
Log perubahan disimpan untuk melacak perkembangan proyek, dan perubahan dibahas dalam rapat progres mingguan. Selanjutnya, perencanaan komunikasi. Ada beberapa jenis pertemuan. Yang pertama itu pertemuan pembukaan, pertemuan tim proyek, dan pertemuan penutupan. Selanjutnya itu pelaporan. Yang pertama itu pelaporan kemajuan proyek. Yang kedua, status acara atau agenda pertemuan. Yang ketiga, catatan pertemuan. Selanjutnya yaitu formulir permintaan perubahan. Jika Bapak Ibu ingin mengajukan beberapa perubahan, maka Bapak Ibu mengisi formulir permintaan perubahan dengan surat yang telah ditetapkan. Selanjutnya, daftar permintaan perubahan. Bapak Ibu bisa mengisi deskripsi permintaan, deskripsi yang mana ingin Bapak Ibu lakukan perubahan. Selanjutnya yaitu struktur rincian pekerjaan. Pada fase A itu merancang desain sistem jadwal pelajaran. Fase B yaitu pengembangan sistem oleh tim proyek, dan hasilnya sistem informasi jadwal pelajaran di sekolah. Selanjutnya yaitu penugasan tim proyek. Jabatannya itu dari manajer proyek dengan tanggung jawab mengawasi seluruh proses pelaksanaan proyek dan bertanggung jawab atas keberhasilan proyek secara keseluruhan. Jabatan tim analisis kebutuhan melakukan survei kebutuhan penggunaan dan menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan pada sistem. Lalu tim desain sistem, cara terbuka, dan alur kerja sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Peran dari tim pengembangan sistem membuat dan menguji sistem informasi berdasarkan desain yang telah disetujui. Tim pengujian sistem menguji sistem untuk memastikan fungsionalitas, keamanan, dan keandalan sistem sesuai spesifikasi. Dan yang terakhir itu tim pelatihan, melatih staf sekolah, guru, staf, dan staf administrasi untuk menggunakan sistem informasi dengan efektif. Jadwal proyek ini di sini seperti analisis kebutuhan, yaitu 5 hari kerja dari 29 Desember 2024 sampai 2 Januari 2025. Desain sistem yaitu 10 hari kerja, pengembangan sistem itu 20 hari kerja, pengujian sistem itu 10 hari kerja, dan pelatihan staf dan peluncuran itu 7 hari kerja. Lalu rencana anggaran biaya. Di sini proyek dari analisis kebutuhan, jam tenaga kerjanya itu 40 jam. Tarif tenaga kerjanya itu 150.000, jumlah tenaga kerjanya itu 2 orang, biaya tenaga kerjanya 300.000, biaya yang lain tidak ada. Total per tasnya yaitu 1.500.000. Begitu dengan desain sistem itu 80 jam kerja, pengembangan sistem itu 160 jam kerja, pengujian sistem itu 80 jam kerja, pelatihan staf dan peluncuran itu 50 jam kerja. Sehingga dari total per tasnya ini 85.300.000. Demikian penawaran yang kami ajukan terkait perencanaan sistem informasi penjadwalan pelajaran di sekolah. Apabila terdapat penyampaian yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.